Halo, apa kabar semuanya? Baik, sukses, bermanfaat, barokah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita hari ini selalu sehat dan semangat ya. Karena hari ini kita akan mempelajari melanjutkan materi kemarin yaitu tentang IN. Masih ingat apa itu IN? Hari ini kok banyak yang kosong di mana ini? Nah, oke. Siapa tadi yang datang lebih awal? Saya. Oke, pimpin doa. Ayo silakan. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai kegiatan materi yaitu etika dan risiko kecerdasan artifisial. Perhatikan layar. Ini salah satu gambar dari IE. Coba menurut kalian gambar ini terkait dengan materi yang tadi akan kita pelajari apa? Menceritakan apa? Apa yang Anda lihat itu apa? Ya, timbangan. Ya, ada timbangan. Terus ada apa lagi? Ada uang. Apa lagi? Ada manusia. Terus siapa lagi? Nah, coba ceritakan. Manusia, ada seorang manusia sedang apa? Sedang menimbang. Masa menimbang? Apa lagi ya bagus apa? Sedang mengamati ya. Mengamati timbangan. Di sebelah kanan ada harta, sebelah kiri ada seseorang yang meringkuk. Jadi ada yang perhatikan. Jadi ini anak sedang merenung di depan timbangan, ternyata satu timbangan berisi kantong uang, yang satu tentang figur manusia yang meringkuk. Ini menggambarkan dilema etis. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu apa resiko kecerdasan artifisial generatif dikaitkan dengan pengalaman yang nyata. Nanti kita belajarnya dengan belajar kelompok. Mesin yang mampu meniru kecerdasan kalian, ya. Apa yang bisa dilakukan yaitu berpikir. Mesin bisa berpikir, bisa untuk belajar, bisa memecahkan masalah dan membuat keputusan. Hasilnya seperti yang tengah itu. Terus dipasang bola. Ada sebuah risiko ketika terjadi pelanggaran itu ada resiko. Resikonya apa ini? Nah, sekarang kita membentuk kelompok. Ya, silakan mejanya diatur. Kelompoknya 4 ya, masing-masing kelompok 4. Ayo kursinya bisa digeser. 1 menit untuk membentuk kelompok. Ayo. Ini ada 3 kasus. Ya, silakan dibuka HP-nya. Silakan. Pertama, kalian membaca skenario yang sudah saya letakkan di LK. Dibaca ya masing-masing, kemudian menyampaikan pendapatnya secara bergiliran. Kemudian mencatat ide, solusi, dan langkah pencegahan. Tuangkan di LK. Jadi kegiatan belajar di kelompoknya masing-masing ini. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan. Nama lengkap dan nomor absennya.
Terakhir, saatnya untuk presentasi. Nah, persilakan siapa yang mau presentasi lebih awal dulu. Angkat tangan. Oke. Oke, yang kelompok sini dulu silakan ya, bisa di depan sini membacakan hasilnya. Kemudian untuk kelompok lain menyiapkan pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Ayo silakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yonita Sari, absen 32, dan Saya Ilham Ramadhani, absen 12. Yunita Isparana Lawa, absen 33. Yolanda Aulia Sari, absen 19. Karolin Azhar, absen 14. Baik, jadi inilah hasil diskusi kelompok kami. Apa dampak etis dari menyebarkan informasi palsu dengan gambar buatan AI? Yaitu merusak kepercayaan publik, pelanggaran privasi dan hak individu. 3. Dampak psikologis. Kelompok 2. Isi masalahnya. Dampak negatif seperti apa yang kita katakan bisa menyalahgunakan perkembangan AI. Dampak negatif dari menyalahgunakan perkembangan AI. dampak negatif dari penyalahgunaan perkembangan AI yaitu adalah pelanggaran privasi, pengangguran dan ketimpangan ekonomi, ketergantungan berlebihan, dan juga ancaman keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Setio. Baik, Muhammad Haji. Dan Alidra Bikitium. Saya Bikra Silum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dampak etis dari menyebarkan informasi palsu dengan gambar buatan AI, menyesatkan masyarakat, mengurangi kepercayaan publik terhadap media, dan melanggar prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi. Berikutnya setelah pemaparan tadi, diskusi tadi, mari kita melakukan refleksi terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa risiko terbesar KA generatif yang kamu pahami hari ini dan seterusnya? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya. Oke, silakan. Apa resiko terbesar KA generatif yang kamu pahami hari ini? Yaitu adalah penyalahgunaan untuk membuat konten palsu seperti deepfake, hoax, plagiarisme, dan bisa menyesatkan orang lain. Ya. Jawaban dari saya. Ya. Terus ada lagi yang nomor 2? Saya. Nah, silakan. Caranya adalah menggunakan hanya untuk tujuan positif, cek ulang informasi, dan menjaga privasi orang lain. Sekian jawaban saya. Oke. Yang terakhir. Silakan. Bagaimana cara mengingatkan teman menggunakan IS secara tidak etis, menegur dengan sopan, menjelaskan resiko, memberi contoh penggunaan AI yang baik. Oke. Tepuk tangan untuk ketiga teman saya. Baik anak-anak, di penghujung akhir pembelajaran hari ini mari kita membuat sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu bahwa kecerdasan buatan itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di dalam dunia di berbagai bidang. Banyak peluang, namun kehadirannya ini juga sebuah tantangan. Perlu pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI ini untuk kemajuan bersama. Sepakat ya? Nah,
etika dan regulasi ini perlu kalian pahami dan betul-betul dilaksanakan. Kemudian peran untuk generasi muda ini sangat penting. Apa saja perannya? Bisa dilihat di layar. Nah, berikutnya peluang. Nah, sekarang ini peluang AI sangat penting sekali bagi kehidupan, berbagai kehidupan. Kita lihat adanya efisiensi, adanya inovasi. Lihat dengan adanya AI ternyata berdampak terhadap pengangguran teknologi, karena dengan AI ini sangat simpel, cepat, dan tidak memerlukan banyak tenaga. Keamanan data ini juga merupakan sebuah tantangan. Kalau data ini berbahaya, mudah dibobol, menjadi sesuatu yang sangat riskan untuk keamanan, terutama di perbankan. Adanya bias dan diskriminasi. Baik anak-anak, sebelum nanti kalian keluar, silakan selesaikan untuk exit tiket. Anda mengisi exit tiket. Maksudnya apa? Kalian nanti keluar harus menyerahkan tiket, ya. Tiketnya apa? Nanti tuliskan di lembar kertas kecil yang berisi satu, ya. Berisi hal baru apa yang kalian pelajari, tuliskan, ya. Kemudian tuliskan satu hal yang kalian ingin ketahui lebih lanjut. Nanti sebelum keluar kalian serahkan ke saya. Nanti akan saya gunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman Anda tentang ini. Nah, sebelum kita ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Kalau tadi yang pertama datang, siapa yang terakhir datang tadi? Willy, ya, Willy, silakan ditutup dengan doa. Ayo, Willy, ayo. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.